Halo dan selamat datang di sesi eksplorasi mendalam kita hari ini. Seneng banget rasanya bisa kembali nemenin kamu. Ya, kamu sang pembelajar yang selalu haus wawasan baru. Yang selalu pengen tahu gambaran besar dari sebuah isu yang kompleks, ya kan? Nah, iya betul banget. Tapi di saat yang sama, kamu pasti nggak mau terjebak dalam information overload yang bikin capek mental. Banget. Itu realitas kita sekarang sih. Makanya, hari ini kita bawa topik yang luar biasa menarik. Ini berangkat dari sebuah paradoks modern yang aku yakin pasti sering banget kamu rasain. Coba bayangin realitas kita pas kamu buka layar ponsel. Persis. Di era media sosial ini, seolah-olah kayak ada tekanan tak kasat mata gitu loh, bahwa semua orang tuh harus jadi aktivis. Bahwa kalau kamu nggak teriak lantang, nggak nge-share infografis yang lagi trending, Atau nggak ikut memviralkan hashtag tertentu, atau nggak turun ke jalan, kamu tuh bakal dicap apolitik. Atau lebih parahnya, dicap nggak peduli. padahal sejarah justru sering membuktikan hal yang sebaliknya. Nah, gimana kalau ternyata kerja-kerja sunyi yang nggak pernah terekam kamera dan nggak pernah viral ini justru punya daya ubah dan daya hancur terhadap kezaliman yang jauh lebih kuat daripada teriakan yang paling keras sekalipun? Itu pembukaan yang jujur ya, memancing kita buat mendefinisikan ulang banyak hal sih. Iya kan? Soalnya kita tuh sering banget mewarisi pemahaman yang sangat sempit tentang apa arti sebenarnya dari kata berjuang atau aktivisme. Otomatis mikirnya pasti ke arah konfrontasi fisik. Betul, suara yang keras, agitasi massa, atau heroisme yang kelihatan kasat mata. Padahal kalau kita telaah gimana sebuah peradaban atau perubahan sosial berskala masif itu dibentuk, Realitasnya jauh lebih kompleks ya. jauh lebih kompleks dan berlapis daripada sekedar momen revolusi yang dramatis. Oke, dan buat ngupas tuntas lapisan-lapisan itu, hari ini kita bakal ngebedah kumpulan esai dan catatan analitis dari penulis teman satu meja dan Prayogi Pangestu. Sumber yang sangat tajam analisanya. Banget. Dan misi dari eksplorasi kita kali ini bukan buat sekedar romantisasi sejarah masa lalu ya. Apalagi sekedar bacain narasi moral atau ceramah biasa, bukan itu tujuannya. Sama sekali bukan. Kita akan ngebedah sirah atau sejarah hidup Nabi, tapi kita bakal bedah pakai kacamata yang mungkin jarang banget dipakai. Yaitu kacamata struktural, sosiologis, dan teori politik. Tepat. Kita lagi nyari sebuah blueprint, semacam cetak biru pergerakan sosial yang tahan banting di segala zaman. Oke, mari kita mulai bedah materi ini. Sip. Kalau kita lihat data mentah dari teks sumber kita, ada satu statistik historis yang lumayan bikin kaget, bahkan menampar asumsi modern kita tentang masa kenabian. Coba dielaborasi, bagian data mana yang paling menonjol dari analisa sumber ini? Jadi gini, dari total 23 tahun masa kenabian, porsi waktu yang didedikasikan murni buat peperangan fisik atau militer itu ternyata sangat-sangat kecil. Angkanya hampir nggak signifikan ya kalau dibandingin sama keseluruhan timeline. Iya, belasan tahun itu justru diisi sama pendidikan intensif, diplomasi tingkat tinggi, pembinaan psikologis, dan reformasi struktur sosial. Tapi tunggu, aku mau coba menempatkan diri sebagai pendengar yang mungkin skeptis nih sekarang. Boleh, silakan. Konsep membangun kesadaran ini kan kedengarannya bagus dan ya puitis banget di atas kertas. Tapi bukankah ini argumen yang sering dipakai buat lari dari risiko? Maksudnya gimana tuh? Ya kalau ada sekelompok orang yang lagi ditindas, disiksa secara fisik, di Mekah saat itu, kenapa harus nunggu 13 tahun cuma buat mendidik orang? Kenapa nggak langsung bikin milisi rahasia gitu kan? Nah itu, kenapa nggak langsung kumpulin massa dan lawan secara fisik hari itu juga? Pertanyaan yang sangat pragmatis, dan sumber kita ngasih jawaban yang sangat sosiologis buat ini. Yang menakjubkan justru gimana anatomi kekuasaan di Mekah saat itu bekerja. Bekerja seperti apa? Selama 13 tahun pertama, itu murni perjuangan sunyi, karena beliau lagi membongkar akar masalahnya, bukan cuma motong rantingnya. Oh, aku paham. Penindasan di Mekah bukan cuma soal siapa yang punya pedang paling banyak kan? Persis, ini soal hegemoni pikiran. Berhala yang disembah saat itu bukan cuma patung fisik. Tapi representasi dari berhala sosial. Kayak sistem kasta, supremasi nasab, status ekonomi. Dan kekuasaan absolut kaum elit. Kalau saat itu langsung mengobarkan perang fisik tanpa membebaskan akal manusianya dulu dari sistem kasta, Perlawanan itu murni cuma bakal jadi reaksi emosional aja. betul. Dan sejarah ngebuktiin kan, revolusi yang digerakkan cuma bermodal amarah tanpa transformasi batin, ujung-ujungnya cuma ngelahirin penguasa tiran yang baru. Mereka cuma ganti aktor aja jadinya.
Makanya penanaman tauhid ini penting, karena secara sosiologis, ini adalah deklarasi kesetaraan absolut. Bahwa nggak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lain. Dan kalau kita lihat profil pengikut awalnya, teori ini masuk akal banget. Teks kita mencatat, Khadijah itu perempuan konglomerat. Lalu Abu Bakar itu saudagar dari kelas menengah. Ali masih anak-anak, terus ada Zaid dan Bilal yang secara kasta ada di posisi paling bawah, yaitu budak. Mereka ini sama sekali bukan tentara bayaran. Mereka mewakili keragaman masyarakat yang akalnya udah benar-benar dimerdekakan. Dan transisi dari kesadaran individu ke pembentukan masyarakat ini ngebawa kita ke momen hijrah. Nah, ini poin krusial. Selama ini narasi populer tuh ngebingkai hijrah ke Madinah seolah-olah cuma pelarian dramatis karena kaum muslimin terdesak. Seolah-olah mereka lari karena mau dibunuh. Iya, padahal catatan kita membantah keras hal itu. Hijrah itu murni strategi tata ruang sosial yang brilian banget. Gimana sumber kita mendefinisikan ulang tata ruang sosial itu di Madinah? Penulis kita nganalogininya kada bangun peradaban, anggaplah kamu punya cetak biru rumah megah. Tapi kamu sadar kamu nggak bisa bangun rumah itu di atas tanah sengketa. Tanah yang masih dikuasai oligarki Makkah yang nolak perubahan itu ya. Jadi kamu tuh bukan lari. Kamu secara strategis nyari lahan baru yang lebih kondusif buat naruh fondasi itu. Dan pas sampai di Madinah pun, yang terjadi bukan penaklukan berdarah? Sama sekali bukan. Yang disorot sumber kita adalah Piagam Madinah. Ini gila sih kalau dipikir-pikir. Di abad ke-7 ya? Iya. Di tengah jazirah Arab yang isinya cuma suku-suku yang saling bunuh karena dendam, tiba-tiba muncul Piagam Madinah sebagai konstitusi sipil pertama. Yang mengikat kelompok Muslim, suku lokal, dan Yahudi dalam satu fakta pertahanan dan kesetaraan hak sipil. Ini pergeseran paradigma global. Perjuangan itu bentuknya rekonstruksi hukum dan konsensus sosial, bukan sekedar ngalahin musuh pakai pedang. Tapi bangun konsensus sosial itu butuh ketahanan moral tingkat tinggi. Ini bawa kita ke analisa etika perlawanan pas kejadian di Taif. Peristiwa Taif. Sebelum hijrah kan beliau sempat cari suaka ke sana. Dan beliau nggak cuma ditolak mentah-mentah, tapi diusir, dilempari batu sampai luka parah. Kalau pakai taktik politik konvensional, itu justifikasi sempurna buat balas dendam sih. Atau seenggaknya ngutuk mereka lah. Tapi respon beliau justru nolak opsi kekerasan, bahkan nolak tawaran buat ngancurin kota itu, dan malah balas mendoakan generasi masa depan mereka. Secara sosiologis, ini bukan kepasrahan ya. Ini intervensi buat memutus rantai konflik. Karena balas dendam reaktif cuma bakal mewariskan kebencian ke generasi selanjutnya. Itu penguasaan diri yang luar biasa. Setuju. Nah, sekarang kita masuk ke fase di mana masyarakatnya udah mulai terbentuk di Madinah. Disinilah bagian yang sangat-sangat menarik dari catatan kita. Tentang diferensiasi perannya, Betul. Dalam disiplin sosiologi modern, masyarakat yang kompleks dan gerakan sosial yang masif itu mutlak butuh pembagian fungsi yang spesifik. sebuah narasi yang bahaya banget kalau kita maksa semua orang turun ke jalan, pegang pedang, atau teriak di garis depan. Ekosistem pergerakan itu ibarat anatomi tubuh manusia. Masyarakat itu organisme makro. Otak nggak bisa tiba-tiba mutusin buat mompa darah gantiin jantung. Dan lambung nggak bisa ngambil alih tugas paru-paru. Kalau semua organ maksa pengen jadi otot, tubuh itu ya bakal mati. Makanya, dalam desain masyarakat Madinah, nggak ada penyeragaman fungsi. Kapasitas tiap orang dipetakan presisi. Teks kita ngasih beberapa contoh spesifik, mari kita bedah satu-satu. Pertama, ada yang disebut tim intelektual atau pilar epistemologi. Kelompok Ahlus Sufah dan tokoh kayak Abu Hurailah. Ya, mereka tinggal di serambi masjid, miskin secara materi, tapi 24 jam hidupnya didedikasikan murni buat nuntut ilmu, mencatat, dan meriwayatkan ribuan hadis. Mereka nggak dikirim buat bertempur di ekspedisi militer. Enggak, tugas mereka itu jihad kultural. Coba bayangin kalau mereka dipaksa ikut perang dengan dalih solidaritas, terus gugur. Peradaban bakal ngalamin data loss yang masif banget. Seluruh warisan ilmu dan hukum musnah. Penulis kita nyebut mereka ini semacam data center, peladen pesat data dari peradaban itu. Analogi data center itu akurat banget. Tanpa mereka, generasi penerusnya bakal buta arah, gerak cuma modal semangat tanpa panduan. Lanjut ke pilar kedua. Ini peran perempuan yang jujur aja sering direduksi dalam sejarah. Khadijah misalnya, dia bukan prajurit bersenjata, tapi dia itu penopang venture capital sekaligus jangkar psikologis gerakan di fase paling brutal di Mekah. Dan Aisyah, dia bukan jenderal lapangan,
Tapi sumber kita nyebut dia sebagai rektor dari Universitas Pasca Kenabian. Ribuan hukum dan etika ditransmisikan lewat dia. Ruang juang mereka tuh ada di meja makan keluarga, di penyusunan strategi jangka panjang, dan ruang akademik. Tanpa pilar ini, struktur pergerakan runtuh karena kehilangan stabilitas internal. Dan ini bawa kita ke pilar ekonomi, yang menurutku paling relevan sama realitas kapitalisme hari ini. Wah, ini menarik. Catatan kita bilang pedagang yang jujur itu kedudukannya setara mujahid moral. Karena pasar di Madinah waktu itu isinya monopoli, manipulasi timbangan, dan sistem riba yang mencekik. Kalau kamu mau ngelawan penindasan struktural, nggak bisa cuma teriak di mimbar ngecam rentenir. Kamu harus masuk ke pasar, bikin sistem alternatif, nolak curang tiap hari. Mereformasi ekonomi dari dalam, itu aktivisme yang berdarah-darah secara mental loh. Kamu ngelawan godaan profit instan tiap detik. Dan ada satu validasi teologis yang luar biasa soal diferensiasi peran ini di Perang Tabuk. Perang Tabuk itu kan ekspedisi militer besar-besaran ya. Betul. Tapi justru turun instruksi strategis dari Al-Quran yang secara eksplisit melarang semua kaum mukmin pergi ke medan perang. Harus ada sebagian yang stay di kota buat memperdalam ilmu agama. Biar mereka bisa ngasih peringatan pas pasukannya pulang. Ini teguran langsung dari langit bahwa pertahanan fisik tanpa produksi ilmu pengetahuan itu resep kehancuran. Luar biasa. Oke, sekarang mari kita bawa semua data historis ini berbenturan dengan teori sosiologi modern. Mari kita bedah beberapa teori arus utama yang sering kita dengar. Sumber kita membandingkannya dengan 4 model. Pertama, model Marxis. Model yang terkenal banget karena pisau analisanya yang tajam buat ngebedah eksploitasi kelas pekerja sama pemilik modal. Tapi penulis kita nyata titik butanya yang fatal. Model Marxis ini seringkali mikir masalahnya cuma ada di struktur luar. Mereka abai sama transformasi moral individu. Dan sejarah ngebuktiin, pas kaum proletar berhasil numbangin elit, karena moral mereka nggak berubah. Mereka dengan cepat bertransformasi jadi elit tiranik yang baru. Cuma ganti aktor penindas. Betul. Terus kedua, ada model liberal. Ini kuat banget di dorongan reformasi institusi, hukum, dan kebebasan sipil lewat konstitusi. Tapi kelemahannya pendekatannya terlalu pragmatis dan lambat secara birokrasi. Dan sering kehilangan kompas moral yang transenden, ujung-ujungnya terjebak relativisme apa aja boleh asal sesuai kesepakatan pasar. Kalau kita kaitkan ini sama gambaran besarnya, mari kita lihat model ketiga, Islamisme kontemporer atau politik identitas agama. Titik buta gerakan ini tuh obsesi mereka buat ngerebut kekuasaan negara secara top-down. Mereka ngira kalau udah duduk di pemerintahan, masyarakat otomatis jadi baik. Padahal ngerebut negara tanpa fondasi masyarakat yang matang, intelektual, dan moralnya cuma bakal ngasilin negara institusional yang kropos dan otoriter. Dan yang keempat, ini yang paling dekat sama keseharian kita. Aktivisme digital. Fenomena Twitter atau X zaman now, mobilisasinya mengerikan, bisa bikin viral dalam hitungan jam. Tapi rentan banget terfragmentasi. Hari Senin marah soal isu lingkungan. Hari Rabu ganti marah soal skandal artis. Hari Jumat udah lupa semuanya karena ada tren dance baru di TikTok. Ini melahirkan aktivisme simbolik. Nah iya, kamu ngerasa udah jadi pahlawan cuma modal ganti foto profil warna hitam atau bikin thread panjang. Kamu ngerasa lelah berjuang padahal cuma lelah natap layar. Nggak ada institusi real yang dibangun di dunia nyata. Disinilah kejeniusan sintesis dari model sirah nabawiyah yang ditawarin sumber kita. Model ini nutupin semua lubang dari teori-teori tadi. Model ini nuntut transformasi moral individu dulu, yang ngejawab kegagalan Marxisme. Terus ngelembagain keadilan sosial lewat konstitusi plural macam Piagam Madinah yang melengkapi gagasan liberal dan kelemahan Islamisme kekuasaan. Dan yang paling penting, model ini punya kesabaran strategis yang nolak ketergesaan viral ala sosmed. Perubahan nggak diukur dari metrik likes. Tapi dari ketahanan komunitas selama puluhan tahun. Jadi, apa makna dari semua ini buat pendengar kita? Ya, pertanyaannya buat kamu yang lagi dengerin ini di jalan atau di meja kerja. Gimana teori ini diterjemahin jadi aksi konkret besok pagi? Katakanlah kamu mau bikin NGO pendidikan atau gerakan lingkungan. Gimana bangun blueprint yang tangguh? Menurut pakar dari teks kita, langkah pertama itu diagnosis klinis. Kita harus jujur ngelihat penyakit aktivisme modern. Sifat reaktif, over-heroisms, dan semua pengen pegang megafon tampil di depan kamera. Akibatnya burnout massal. Dan pas figur idolanya bikin salah, komunitasnya langsung bubar karena terjebak kultus individu. Berdasarkan sumber kita, blueprint pergerakan itu dibagi ke fase-fase konkret. Fase 0 dan 1, ini replikasi fase Mekah.
Aturannya keras banget, jangan langsung cari panggung. Jangan langsung kumpulin ratusan orang. Bentuk inti kecil yang solid dulu. 3-7 orang aja cukup. Di fase ini, kegiatannya murni duduk bareng, debat sehat, baca buku berat, dan merumuskan visi 10-20 tahun ke depan. Persis kayak mendidik individu sebelum ngomongin bikin negara besar. Kalau udah kuat, baru masuk fase 2, pemetaan peran. Di sini ego diuji. Petakan secara presisi, siapa yang jadi data nerd buat riset? Siapa yang jago merajut narasi komunikasi? Siapa yang teliti ngurusin duit atau pembukuan finansial? Jangan paksa akuntan buat orasi, dan jangan biarin orator ngurus data teknis. Validasi bahwa orang di balik layar itu sama mulianya sama pembicara di garis depan. Terus kita masuk ke fase kritis, kemandirian ekonomi, dan stabilitas keluarga. Wah, ini sering jadi kuburan banyak inisiatif sosial. Kalau komunitasmu masih hidup dari proposal pihak luar yang abu-abu kepentingannya, Gerakanmu gampang banget disetir. makanya harus mulai dari iuran anggota, jualan merchandise, atau kelas berbayar. Kemandirian finansial itu fondasi kebebasan berpikir. Dan soal keluarga, jangan sampai kelihatan kayak pahlawan di luar, tapi nelantarin pendidikan anak istri di rumah. Keluarga itu unit terkecil. Kalau gagal negakin keadilan di ruang makan sendiri, keadilan sosial macam apa yang mau ditawarin ke publik? Buat ngebingkai ini semua dalam kerangka jangka panjang, kita harus belajar dari perjanjian Hudaybiyah. Bayangin, kamu udah jalan ratusan kilometer lewatin gurun buat ibadah umroh. Dihadang musuh di perbatasan Mekah. Tes keras karena ngerasa ini pelecehan harga diri dan kekalahan. Tapi secara strategis, perjanjian itu justru pengakuan kedaulatan de facto dari Makkah. Menciptakan gencatan senjata 10 tahun. Di masa damai itu, energi dialihin penuh buat dakwah dan diplomasi. Hasilnya, jumlah pengikut meledak berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Ini tamparan buat aktivisme reaktif kita. Kadang kamu harus nerima apa yang kelihatan kayak kekalahan simbolik jangka pendek demi mengunci kemenangan strategis jangka panjang. Analisa yang benar-benar membuka mata sih ini. Jadi buat ngerajut semua benang merah eksplorasi kita hari ini, sejarah peradaban yang kokoh itu nggak pernah dibangun sama barisan robot berseragam yang teriak yel-yel yang sama di jalan. Sejarah itu dibangun lewat sebuah simfoni kontribusi yang tertata rapi. Kalau kamu guru yang dengan keras kepala tetap ngajarin kejujuran di kelas, atau pengusaha yang nolak nyogok birokrat padahal pesaingmu ngelakuin itu, Atau mahasiswa yang tekun verifikasi data buat nepiin hoaks di grup keluarga. ketahuilah kerja sunyimu itu adalah perlawanan real. Kedudukanmu setara, nggak kurang sedikit pun, dari mereka yang berorasi pegang spanduk di jalanan. Perjuangan sejati bukan soal kompetisi siapa yang paling heroik. Ini murni soal etika peran. Betul. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kamu renungkan malam ini. Di ekosistem masyarakat modern yang karut-marut ini, peran spesifik apa yang paling presisi sama kapasitas keilmuan dan mental kamu? Di koordinat mana kamu bisa ngasih dampak paling dalam tanpa harus pura-pura jadi pahlawan pakai topeng orang lain? Gerakan sosial yang sehat cuma nuntut kamu jadi versi paling otentik dari dirimu sendiri, bukan niruin orang lain. Sepakat. Dan sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu sama satu eksperimen pikiran yang belum kita sentuh, tapi sangat krusial buat masa depan. Tentang apa tuh? Kita tadi banyak ngomongin soal pembagian peran antar manusia. Tapi pikirin ini, di era AI yang sebentar lagi bakal ngambil alih peran-peran teknis kita. Iya, kalau algoritma udah bisa riset data lebih cepat, nulis narasi publikasi lebih tajam, atau desain poster lebih bagus dari kita. Apakah konsep diferensiasi peran ini bakal berubah drastis? Kalau efisiensi teknis pergerakan bisa diotomatisasi sama mesin, peran kemanusiaan murni apa yang tersisa buat kita dalam ngebela keadilan? Pertanyaan yang sangat filosofis. Apakah pada akhirnya menolak ketidakadilan itu bukan lagi soal kecerdasan taktik, tapi murni soal menjaga empati dan nurani yang nggak bisa diprogram sama kode komputer manapun? Layak banget buat direnungkan. Coba pikirin itu. Terima kasih udah ngalokasian waktu buat mikir bareng kita hari ini, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam berikutnya.